Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita membahas fikih thaharah. Jadi kalau kita membuka kitab fikih biasanya halaman pertama, bab pertama itu bicaranya tentang toharoh, tentang bersuci. Kenapa? Karena memang ketika disebutkan at-tuhur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, bersuci itu adalah sebagian dari keimanan, dan bersyukur kepada Allah itu lebih memenuhi timbangan-timbangan kita, timbangan-timbangan pahala kita di hari kiamat. Maka bersuci menjadi satu landasan, bukan hanya separuh keimanan, tapi juga ternyata tidak diterima sholat seseorang. La sholata illa bituhrin. Tidak diterima sholat seseorang kecuali dalam kondisi sudah bersuci. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ternyata bersuci menjadi landasan, terutama landasan sholat ya, dalam berbagai hal semua berawalkan dari bersuci. Dan suci itu ada dua, ada suci hati, bersih niat, lurus niatnya lillahi ta'ala, dan satu lagi suci badan. Kalau kita bicara tentang fikih sholat dan juga fikih ibadah, biasanya kita bicara tentang bersuci badan ya. Artinya nggak cuma bersuci hati. Kalau bersuci hati berarti kita bicara tentang pelajaran akidah. Tapi kalau kita bicara pelajaran fikih, kita lagi bicara tentang bagaimana tata cara bersuci agar jasad kita, tempat sholat kita ya bersih. Nah, jadi sebelum kita bicara bersuci, maka kita akan bicara tentang uh, alat bersuci yang utama di dalam Islam adalah air. Alat bersuci utama dalam syariat Islam adalah air ya. Jadi airnya air seperti apa? Ternyata disebutkan airnya pun harus yang mutlak. Maksudnya mutlak itu air yang tiga sifatnya terjaga, yaitu rasa, warna, bau. Sama dengan kosong. Tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, alias kosong. Satu-satunya yang ada rasa asin yang diperbolehkan adalah air laut. Selebihnya yang lain tidak boleh asin, nggak boleh berwudu pakai air sop misalnya gitu ya. Nggak boleh pokoknya pakai air-air yang asin lain yang airnya tuh asinnya ditambah, nggak boleh. Jadi memang harusnya memang asinnya asin netral, yaitu asin yang sudah yang alami, yang udah semula jadi ya, jadi air laut saja. Selain air laut, maka apa yang dibolehkan untuk bersuci yaitu bilma iwasal jiwal barod, ya, air hujan, salju, embun, kemudian air telaga, kemudian air yang berubah warna karena lama tergenang, tidak mengalir tapi jumlahnya lebih dari 2 kulah. Artinya jumlahnya lebih dari 40 galon. Ya, yang yang selain air lebih dari 40 galon maka kurang dari 40 dan dia berubah warna karena tergenang maka sudah tercemar syarat air mutlaknya. Jadi kita bicara tentang air mutlak sebagai sarana bersuci. Yang diterima pertama adalah airnya harus air mutlak, rasa, warna, bau kosong kecuali air laut. Karena air laut ini ada kekhususan dalil, yaitu tahurun ma'uhu wa hilun maitatuhu. Air laut ini air yang suci airnya dan halal bangkainya. Jadi Rasul sendiri yang sudah mengatakan seperti itu. Ya, sehingga dipersilakan menggunakan air laut untuk bersuci dan air mutlak selain air laut ya. Kemudian nah, boleh juga kita menggunakan air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Ternyata yang disebut air mustakmal adalah air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci. Contoh, kita bersuci di keran, lewat keran, di bawah keran ada ember. Ternyata di ember itu tetesan-tetesan air bersuci kita jatuh ke dalam ember. Tapi ketika kita lihat air di ember nggak berubah rasa, nggak berubah warna, nggak berubah bau, maka dia pun disebut syarat air mutlaknya terpenuhi. Jadi air mustamal tapi syarat air mutlaknya terpenuhi. Air bekas digunakan untuk bersuci, tapi dia masuk kategori air yang bersuci, ya, air yang suci seperti air air ini ya, air mutlak. Jadi disebutnya dia air mutlak walaupun dia mustamal. Disebutnya air mutlak walaupun pernah digunakan untuk bersuci. Nah, atau juga air yang bercampur dengan barang yang suci, apakah boleh digunakan untuk bersuci? Dengan catatan, kalau barang sucinya masuk ke dalam air, ya ember misalnya, embernya kurang dari 2 kula, tidak merubah struktur air mutlak, seperti tetap rasanya nggak ada, warnanya nggak ada, baunya nggak ada. Misalnya kemasukan apa kalau seperti itu? Yang tanpa rasa, warna, bau, contoh aja ya, kemasukan uang koin misalnya, ya kemasukan uang koin, rasa, warna, bau nggak berubah. Nah, jadi kalau nggak berubah rasa, warna, bau, dia tetap air mutlak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau kemasukan sampo, kemasukan sabun,
kemasukan apalagi ya body foam. Ya, orang suka mandi pakai body foam, dimasukin. Justru sudah berubah baunya, jadi wangi, baunya harum. Nah, ini namanya bukan air mutlak. Berarti air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air bersuci pertama, gebyuran pertama itu harus yang rasa warna bau kosong. Nanti kalau yang udah kemasukan sabun kah, body foam kah, atau detol kah misalnya ya antiseptik, boleh digunakan, tapi nanti gebyuran kedua, jadinya kalau kita guyur itu guyuran kedua lah gitu. Ya, jadi yang untuk menghilangkan najisnya tetap yang rasa warna bau kosong. Nah, air yang kemasukan najis. Wah, mungkin kita kalau udah pikir, kalau udah kemasukan najis mah udahlah nggak ada permisif, buang aja gitu ya. Nah, ini kita lihat ketika lebih dari 2 kula ataupun 40 galon, maka kemasukan najis jadi tidak ternilai seperti air yang najis. Tapi bisa dianggap air mutlak ya. Tapi dengan catatan juga, dengan catatan rasa warna bau juga netral. Intinya kalau sudah 40 galon airnya atau 2 kula itu biasanya rasa warna bau netral. Tapi kalau kurang, nah ini catatannya kalau kurang dari 2 kula. Sebagai contoh, bak mandi atau ember di kamar mandi kita nggak ada yang 2 kula tuh. Ya itu semua embernya kecil kadang. Kadang-kadang sepenuh-penuhnya berapa galon? 4 galon mungkin kali ya atau 5 galon. Nggak ada yang sampai 40 galon. Nah, ini kalau kemasukan tai cicak gimana? Dan cai cicak sepakat najis. Tai cicak sepakat najis. Nah, jadi kemasukannya, aduh, udah banyak cicak lagi kamar mandi kita. Kita lalai lagi tidak taat seperti yang Rasul sebutkan harus menutup bejana-bejana air. Ya, kita lalai nggak nutup bejana air, kemudian masuklah beberapa tai cicak ke situ. Wah, itu udah airnya udah air mutan najis namanya sebenarnya, kemasukan najis. Tapi ketika kita lihat rasa warna bau tidak berubah, maka dia masih masuk kategori air mutlak, boleh digunakan untuk bersuci ya. Nah, ini yang memang agak sulit kalau kita bicara tentang fikih ya, Masya Allah, karena fikih itu dahsyat sekali, berbicara detail ya. Tapi pendapat ulamanya banyak, nggak satu ya. Artinya kita ambil yang kesepakatan-kesepakatan saja supaya nggak pusing. Kalau kita ngambil perbedaan pendapat nanti kita bingung ya. Artinya ketika disebutkan kita boleh menggunakan air ya, walaupun air tadi sudah kemasukan najis, dengan catatan air yang kita gunakan itu ya air yang memang tidak merubah struktur air mutlak, rasa warna baunya tetap terjaga. Maka nah kalau sisa minuman orang gimana? Sisa minuman tamu, tamu ke rumah kita suguhin air mineralnya nggak habis 1 botol 600 mili misalnya, nggak diminum habis. Ya ternyata yang diminum cuma setengah botol. Nah gimana lantas? Apakah ini bisa dimasukin ke tempat bak mandi kita? Untuk nanti kita wudhu untuk bersuci istinja. Ya, mohon maaf istinja itu cebok ya. Kalau untuk cebok gimana? Sama. Jadi kalau kita bicara bersuci bukan hanya untuk wudhu ya. Untuk cebok, mandi, wudhu. Ya itu semuanya airnya harus air mutlak. Kalau tidak air mutlak nggak boleh ya. Lantas sisa-sisa minuman manusia yang memang airnya air mineral itu kan air mutlak, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Maka silahkan masukkan ke bak mandi kita, walaupun orangnya misalnya bukan orang Muslim, orang kafir makan babi misalnya, ya tetap aja. Ya kalau air yang bekas minum dia nggak najis ya, orangnya najis secara akidah. Akan tetapi ya minumannya nggak najis. Liurnya juga nggak mengandung babi ya, yang mengandung babi itu makanan dia ya. Tapi kalau bekas minumnya gimana, nanti akhirnya yang di botol itu tercemar? Enggak seperti itu. Jadi suci, boleh dimasukkan ke kolam renang, boleh dimasukkan ke bak mandi, boleh. Sisa binatang yang halal dimakan dagingnya. Nah, termasuk air liur binatang yang dagingnya boleh kita makan. Itu sisanya nggak najis. Seperti contohnya apa? Daging hewan yang boleh dimakan, ayam, kelinci, kambing, sapi. Dia minum di bak misalnya. Baknya itu sering kita pakai wudhu, diminum sama dia gitu ya misalnya. Bak di luar kita taruh, terbuka tutupnya dia minum. Gimana lantas bekas minum dia itu najis nggak? Apakah airnya masih bisa kita gunakan untuk bersuci? Boleh. Karena dagingnya halal dimakan, maka juga liurnya suci ya. Minum misalnya bekas minum onta juga begitu, nggak masalah ya. Boleh digunakan untuk bersuci. Nah, macam-macam jenis air, macam dan jenis air. Ya, tadi kita sebut ada air mutlak, kemudian juga ada, oh ini sudah tadi kita sampai sana ya. Air telaga, air yang berubah karena tergenang ya. Kemudian juga sisa bagol, keledai, binatang serta burung buas.
Misalnya kita tinggal di pedalaman, ya kita tinggal misalnya di perkampungan, di sana banyak hewan-hewan yang kelilingan dengan catatan bukan babi, bukan anjing gitu ya. Banyak yang lewat-lewat, ada kancil, minum, ada singa, minum di tempat tampungan kolam air nenek kita misalnya, nggak masalah. Ya, insya Allah kita bisa minum dan juga kita bisa bersuci di tempat yang mereka minum. Sisa kucing juga hukumnya suci. Hanya sisa anjing dan babi saja yang hukumnya najis, harus dijauhi. Dan kalau terkena kepada kita, kepada baju kita, maka harus dicuci 7 kali dengan air. Salah satu dari 7 tadi dicampur dengan tanah atau dicampur dengan pasir gitu ya. Jadi itu pengingatnya. Nah, toharoh dan najasah. Kalau kita bicara toharoh, kita bicara bersuci. Berarti kita ingin menghilangkan najis yang terkena kepada kita. Najis itu sendiri adalah kotoran. Ya, bagi setiap muslim kita harus melepaskan diri darinya kalau mau sholatnya, kalau mau ibadahnya sah. Ya. Jadi toharoh itu tata cara membersihkan badan, pakaian, tempat sholat dari segala jenis najis. Seperti aktivitas istinja tadi kita sebut cebok gitu ya. Kemudian wudhu dan juga mandi. Jadi BAB, BAK, mandi cuci kakus ya sampai termasuk wudhu itu namanya aktivitasnya namanya adalah toharoh. Membersihkan diri dari najasat atau najis. Ya dalilnya ya wathiyabukum fattahhir. Pakaianmu maka bersihkanlah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Dan disebutkan at-tuhur syatrul iman, bersuci sebagian dari iman. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat, an-nazafatu minal iman. Jadi yang sabda Rasul itu yang at-tuhur syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Adapun perkataan para sahabat an-nazafatu minal iman, kebersihan juga sebagian dari iman. Jadi ini bukan hanya sebatas bersih fisik ya, tapi sampai ke bersih hati. Karena niat juga kalau tidak bersih, niatnya kotor bercampur antara berharap ridha Allah dengan berharap ridha manusia otomatis rusak. Ibadahnya rusak gara-gara niatnya rusak. Nah, macam-macam najis, jenis-jenis najisnya itu apa aja sih gitu ya. Ternyata di antara jenis najis adalah yang pertama adalah seluruh bangkai. Itu najis kecuali ya. Kecuali apa? Kecuali ikan dan belalang. Kalau kita kan kalau makan ikan itu sebenarnya bangkai makan bangkai ikan ya. Karena ikan yang kita beli sudah kaku. Jarang kita beli ikan yang masih berenang. Rata-rata yang kita beli adalah ikan yang masih yang sudah kaku, yang terkapar gitu ya. Itu sebenarnya bangkai. Tapi ternyata kata Rasul bangkainya ikan tidak najis, boleh dikonsumsi. Seluruh bangkai najis kecuali bangkai hewan laut. Jadinya hewan air itu tidak najis. Ketika Rasul mengatakan tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu, yang suci itu suci airnya dan suci bangkainya, maka Rasul bicara tentang sungai, bicara tentang laut, pokoknya hewan air. Ya, jadinya bangkainya pun boleh dikonsumsi. Belalang, belalang, semut, lebah itu binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Maka nggak masalah dikonsumsi juga ya. Bangkainya pun tidak terkena kita. Tapi kalau belalang memang dikonsumsi di beberapa daerah ya. Yang nggak boleh dikonsumsi itu semut sama lebah. Semut lebah bukan makanan sebab walaupun ada beberapa orang menjadikan semut itu tata cara pengobatan ya. Salah satu obat itu ada semut apa namanya itu saya lupa. Sarang ada juga yang bentuknya sarang semutnya yang dimakan. Akan tetapi sebenarnya semut ada kekhususan dan dilarang oleh Rasul untuk dimakan karena dia kan hewan pengurai ya. Nah, jadi yang boleh dimakan itu belalang. Ikan belalang boleh dimakan ya. Jadi ikan apa hewannya hidup dia boleh dimakan, matinya pun boleh dimakan. Dan binatang yang tidak punya darah mengalir tidak najis juga. Tulang dari bangkai pun tidak najis. Seperti gading gajah itu kalau mau dibuat perhiasan dari gading gajah dan kadang-kadang kita pakai juga perhiasannya itu saat sholat misalnya. Maka tetap terhitung tidak najis ya. Karena mereka sudah dibersihkan, sudah disamak, sudah dicuci, sudah hilang bau. Maka boleh digunakan walaupun untuk pakaian dan juga untuk sholat. Tulang, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit serta yang sejenis. Tidak disebut najis. Nah kemudian kalau kita sebut tadi seluruh bangkai najis kecuali yang tadi disebutkan. Maka kemudian ada juga yang najis berikutnya adalah darah mengalir. Daman masfuhan. Daman masfuhan, darah yang mengalir. Artinya kalau darah setitik karena gigitan nyamuk tidak najis, nggak masalah terkena kena bisa dipakai. Ya kalau misalnya mau kenanya kita lagi sholat, tahu-tahu ada nyamuk terbang kita tepuk, pek, kena tuh ya, mau kena kita yang putih merah.
akhirnya kena ciprat merah gitu ibarat kata. Tapi kan cuma sedikit, nggak lebih besar dari uang koin. Maka disebutkan tidak mengapa ya. Tidak dianggap merusak kebersihan pakaian sholat ya. Jadi tetap tidak terkena najis hitungannya. Kemudian babi dengan anjing sepakat dia najis, dia haram, dia tidak bisa dikonsumsi, halal, tidak halal sama sekali. Sama sekali bukan barang ataupun wujud yang halal untuk didekati, nggak boleh. Bahkan bukan cuman sekedar haram tapi najis juga. Nah itu yang repot, double dia ya larangannya. Babi dengan anjing, mau liurnya, mau apanya, kulitnya, mau bulunya, mau tulangnya, mau apa saja tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh digunakan ya. Kemudian termasuk najis adalah muntah. Muntah itu keluar dari mulut, adapun kotoran ya keluar dari bawah, tapi dua-duanya kotoran. Intinya kalau dari manusia ada kotoran, ada pipis, ada muntah. Nah, ini semuanya kategori yang najis, hati-hati. Jadi untuk pipis ada pengecualian sedikit yaitu pipis bayi yang belum mengkonsumsi makanan. Jadi kalau bayi yang masih meminum ASI ya, jadi bayinya masih ASI eksklusif, belum ada empasi, belum ada makanan tambahan ASI gitu ya. Jadinya itu masih dianggap pipisnya tidak najis. Ini jangan diartikan kalau oh nggak najis berarti bisa dikonsumsi. Bukan. Maksudnya kalau terkena badan ya dia tidak najis membuat kita tidak perlu mencuci, cukup mencipratkan air saja. Itu kalau kita bicara pipis. Tapi kalau kotorannya ya najis. Bayi belum mengkonsumsi apapun kotorannya tetap najis harus dicuci. Nah, mani, madhi, wadi ini juga termasuk najis walaupun sebagian ulama mengatakan kalau mani itu sebenarnya bukan najis. Ya, dia jadi mani ini sesuatu yang disebutkan najis ringan ataupun mukhafaf. Ya, mukhafaf ini najisnya najis ringan. Kalau dia basah kena ke sarung sholat, maka sarung sholatnya harus dicuci. Tapi kalau sarung sholatnya terkena dan kemudian sudah mengering, cukup dikerik pakai ujung kuku saja, sarung sholatnya bisa dipakai. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika pakaian sholatnya terkena mani yang nggak lama didiamkan, Rasul nggak sadar kalau kena. Rasul membiarkannya ketika mau pergi ke masjid baru lihat, kok ada putih-putih, maka Rasul meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk mengkerik pakai ujung kuku, tolong dikerik. Ya, jadi karena di arah bawah, arah kaki gitu kan. Ketika sudah dikerik sudah, ya bisa dipakai sarungnya ya untuk sholat. Nah ini kalau kalau bicara tentang mani ya, maka dia kalaupun disebut ma'in mahin air yang hina, tapi dia statusnya bukan najis berat ya, jadi disebutnya najis najis ringan. Kemudian madhi juga bahkan disebutnya ringan seperti ingus. Madhi itu apa? Jadi perbedaan antara mani dengan madhi adalah kalau mani keluarnya memancar karena rangsangan seksual kuat, tapi kalau madhi keluarnya dia meleleh, tidak memancar dan karena rangsangan seksual ringan. Jadi memang kalau terkena madhi gimana? Nah, ini yang repot. Ya, artinya ketika disebutkan mani dengan madhi adalah najis, tapi dua-duanya najis najis ringan sebenarnya. Kalau kita nggak paham, jadi kita sampai harus kayaknya bersihin, nyuci ya celana yang terkena misalnya daleman. Padahal tidak, cukup dikerik aja, dibersihkan. Dibersihkan saja celananya, mungkin pakai tisu, pakai apa, kalau memang berwujud dibersihkan kemudian dia bisa dipakai lagi ya. Masalahnya adalah kalau keluar mani wajib mandi, kalau keluar madhi wajib wudhu, wajib berwudhu. Nah, adapun wadi ini kalau kita pipis mau laki mau perempuan, tadi kita bicara mani, madhi, wadi ini ada di laki ada di perempuan. Jadi kalau ketemu dua mani laki, mani perempuan, maka jadilah anak kata Rasulullah SAW. Cuman mani keluar karena rangsangan seksual kuat, madi keluar karena rangsangan seksual ringan, mani memancar, madi meleleh gitu ya. Terus kalau wadi gimana? Wadi ini keluarnya bersamaan dengan pipis. Kalau pipis suka ada selaput putih keluar, maka itu namanya wadi dan dia sepakat ulama najis. Kenapa sepakat ulama? Karena keluarnya bareng pipis lah, pipisnya kan najis. Jadi otomatis wadinya pun najis gitu ya. Dan kita bicara kotoran ya, BAB-BAK-nya hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan alias haram atau najis ya. Untuk misalnya dagingnya kayak daging babi dengan daging anjing gitu ya. Itu kan jelas udah disebut najis ya, haram, kena liurnya aja udah kita nggak boleh. Makanya sepakat dagingnya nggak boleh dikonsumsi. Nah, hewan-hewan lain yang tidak najis liurnya, kucing, tapi tetap dagingnya juga tidak boleh dikonsumsi ya. Apalagi yang misalnya yang tidak boleh dikonsumsi karena najisnya dan bahkan harus dibunuh, ular, kemudian tikus. Nah, itu kan nggak boleh dikonsumsi ya.
kotorannya juga najis. Jadi kesepakatannya hewan yang dagingnya boleh dimakan berarti kotorannya tidak najis. Tapi kalau yang tidak boleh dimakan dagingnya kotorannya najis. Kita bisa lihat banyak merpati yang terbang-terbang di tanah suci ya. Kadang-kadang kita lagi nunggu mau masuk Masjidil Haram ada burung merpati lewat, plek, kena gitu ya. Kena kotorannya gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu gimana? Ingat merpati dagingnya boleh dimakan. Berarti kotorannya nggak najis. Tapi bau kok Ustazah? Iya, kalau disebut nggak najis bukan berarti nggak bau ya. Jadi walaupun nggak najis tetap aja ada baunya. Dihilangkan saja ya dengan simpel pakai tisu misalnya. Tisu kering, hilangin sudah. Kita nggak usah wudhu lagi. Karena dia tidak membatalkan wudhu ya. Jadi pipis dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya sepakat najisnya. Nah, makanya kalau kita bicara sapi, sapi dagingnya boleh dimakan, kotorannya berarti nggak najis? Enggak. Kalau nggak najis emang apa sih fungsinya? Bisa dijadikan pupuk. Pernah dengar pupuk hewani gitu ya? Dari kotoran hewan, itu hanya hewan yang dagingnya boleh dimakan, nggak boleh. Pupuk dari kotoran kucing, pupuk dari kotoran anjing, pupuk dari kotoran babi nggak boleh. Pupuk harus dari eh, kotoran hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi ya. Seperti apa? Pupuk dari kotoran kambing itu paling sehat tuh, dari pipisnya kambing paling sehat. Kemudian dari kotoran sapi, bahkan kotoran sapi di beberapa daerah itu dijadikan sebagai pengganti semen ya, pengganti semen. Jadi kalau semen terbatas karena mahalnya, maka tanahnya diaduk dengan kotoran. Kayak di Lombok gitu ya, kalau yang pernah ke Lombok, itu banyak rumah-rumah yang dibuat dari kotoran sapi dicampur dengan tanah. Padat kering bahkan kita bisa sholat kan karena udah kering ya sholat di atasnya. Jadi jadikan lantainya rumah gitu ya bisa sholat di atas ya. Coba jangan ditanya kalau udah musim panas tiba-tiba hujan, ya pastilah bau karena dari kotoran sapi gitu ya. Nah, jenis najis yang berikutnya adalah binatang jalalah. Apa itu binatang jalalah? Ternyata binatang jalalah adalah binatang yang makan kotoran. Entah kotoran dia sendiri atau kotoran hewan lain. Sebagai contoh, kita misalnya punya yang simple, karena di masa Rasul contohnya onta ya. Kalau misalnya di contohnya onta di masa Rasul, onta itu kan biasanya kalau nggak ditunggangi dimakan atau diperah susunya. Maka Rasul mengatakan dilarang menunggangi hewan jalalah, dilarang memerah susunya hewan jalalah, dilarang makan dagingnya hewan jalalah. Nah, kenapa contohnya emang onta makan kotorannya sendiri? Ada kalanya peternak ontanya lupa. Jadinya pergi dari rumah, misalnya mau pulang kampung, akan tetapi dalam kondisi eh, dia tidak memberi makan yang cukup pakan ternaknya ya untuk ontanya ya. Pada akhirnya ontanya baru sehari makan udah habis makanannya. Orang itu kembalinya 3 hari. Nah kan kasihan. Akhirnya hari berikutnya dan hari berikutnya ontanya makan kotoran, entah kotoran sendiri atau kotoran hewan lainnya. Nah, onta yang seperti ini tidak bisa ditunggangi, tidak bisa disembelih dagingnya, tidak bisa diperah susunya untuk diminum. Nah, jadi bukan cuma onta ya, kita punya ayam kampung yang kadang lupa dilepas dari kerangkengnya ya. Kemudian apalagi mungkin kambing yang kita lupa juga ya sampai dia jadi makan kotoran-kotoran ya dan kotoran dirinya sendiri mungkin. Nah, itu namanya hewan jalalah. Masalahnya adalah kalau di Indonesia hewan jalalah bukan ternak yang seperti itu. Hewan jalalahnya ikan. Repot banget ya. Jadi kadang-kadang kita beli ikan lele, wah gemuk-gemuk. Itu harus ditanya ya dari mana ini panen ikannya? Apakah dari kolam penangkaran ikan ataukah dari empang? Kalau dari empang nih, wah Bu baru dateng anget-anget masih hidup, tinggal diketok palanya gitu ya. Wah lelenya gede-gede, aduh. Makanya kadang lele bau ya. Karena memang ternyata banyak yang di kampung-kampung, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita makan lele yang seperti itu. Ada lele, ada belut, ada emas atau mujair yang ditanamnya atau di ternaknya itu di kolam empang, bukan penangkaran, tapi di kolam empang yang di atas empangnya itu ada beberapa jamban. Naudzubillah min dzalik itu yang kita ngeri ya. Jadi makan kotoran manusia, ya Allah.
Naudzubillah ya. Jadi jangan sampai itu kata Rasulullah SAW harus diasingkan selama 40 hari. Tidak boleh kita konsumsi sama sekali. Selama 40 hari diasingkan di air yang bersih, kasih pakan ternak yang bagus. 40 hari kemudian baru boleh dikonsumsi. Ternyata menghilangkan sesuatu yang najis dan haram di barang kita, di badan kita itu selama 40 hari. Kalau berhenti konsumsinya ya, kita naudzubillah ada yang minum khamr misalnya, khamr najis. Ya untuk mabuk-mabukan nggak boleh. Jadi ketika diminum, sekali minum itu tertolak sholat 40 hari. 200 sholat tertolak. Ya, sekali minum. Gimana kalau minum lagi, besok minum lagi, minum lagi, minum lagi. Ya udah pasti lebih lah dari 200 sholat ya yang tertolak. Naudzubillah min dzalik. Jadi memang ini hal-hal yang penting untuk difahami, ternyata berawal dari makanan, bisa-bisa sholat kita tertolak, doa kita tertolak selama 40 hari lagi. Kalau sekali konsumsi, kalau rutin ya nambah terus saja 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari ya. Nah, kita masuk ke bersuci. Tadi kita bicara tentang alat bersuci yaitu air, dan kita bicara tentang najasat atau najis. Yang dengan air kita bersihkanlah najis itu ya. Dengan air kita bersihkan najasat tadi. Maka kalau kita bersih dengan air. Berbersih dengan air itu apa maksudnya? Ada mandi, ada wudhu, ada istinja ya. Maka kita lihat dalil dan keutamaannya. Kalau kita bicara wudhu ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau mau sholat maka basuhlah wajah. Basuh di sini artinya cuci ya. Cuci muka dan membasuh kedua tangan sampai ke siku. Wamsahu mengusap, menyapu. Tangan basah tapi nggak guyur ya. Kalau yang diguyur itu wajah ya. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, dan tangan sampai ke siku ini yang dibasuh diguyur air. Mau diguyur, mau pakai keran boleh ya, nggak masalah. Mau pakai botol doang bisa ya. Jadi ini kalau kita bicara bicara cuci, maka airnya harus banyak. Itu kita bicara tentang wajah dan tangan sampai ke ini ke siku. Tapi kalau yang diusap hanya pakai tangan basah, ruus kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang diusap itu adalah kepala, bukan rambut ya. Kepala dan kaki sampai ke mata kaki. Kok bukan rambut Ustazah? Emang ada yang rambut? Banyak orang yang wudhu cuman gini doang rambutnya. Kepalanya nggak diusap. Ya padahal dimintanya ru'us, itu kepala. Bukannya rambut ya. Dan juga menyapu mengusap kepala serta kedua kaki sampai mata kaki. Ini dalam kondisi pakai khuf. Khuf itu apa? Jadi surat Al-Maidah ayat 6 itu bicara tentang Rasul dengan para sahabat yang dalam suasana bepergian saat musafir. Kalau musafir itu orang Arab pakainya khuf, sepatu kulit yang makainya susah, nyopotnya susah kayak kalau kita namanya sepatu apa tuh yang tinggi? Sepatu boot. Mm. Jadi kayak sepatu boot. Kalau sepatu boot sekarang mah udah enak-enak ya, ada resletingnya. Kalau zaman dulu tuh makainya susah, nyopotnya susah. Nah, apalagi bentuknya kulit yang nempel gitu ya, nempel ke kaki. Nah, itu kan susah ribet. Akhirnya Allah mengatakan cukup diusap saja atasnya. Ya, jadinya sesudah mengusap kepala, usap punggung atas kaki, telapak kaki begini. Yang diusap atasnya sini sampai kena ke tepian mata kakinya. Nggak diusap bawahnya. Makanya kata Imam Ali radhiyallahu anhu, seandainya syariat ini semuanya harus masuk akal. Sungguh masal khuf itu apa? Wudhu yang ngusap khuf atasnya aja sepatunya. Ya, ya. Jadi sepatu sama kaos kaki yang diusap cuma atasnya sampai mata kaki. Sungguh itu mengusap tidak masuk akal karena yang kotor sepatu tuh bawah, kenapa yang diusap atas? Nah, kalau semuanya harus masuk akal. Karena ternyata kalau kita bicara fikih, kita bicara syariat itu nggak semata pakai akal, tapi pakai bahasa iman. Kalau udah pakai bahasa iman, sami'na wa ata'na. Walaupun nggak masuk akal, ada apa gitu gerangan ya. Rasul kok sholat pakai sepatu, kalau sekarang kan sholat dibuka. Nah sekarang sholat dibuka karena sudah pakai ubin, pakai karpet. Dulu nggak ada ubin, nggak ada karpet, pakai pasir. Kalau sekarang kita masuk ke dalam masjid pakai sepatu, sholat bisa dikejar-kejar sama marbot masjid gitu ya. Jadi memang karena apa yang mengingatkan kita itu kondisi, bedanya kondisi. Nah, adapun kalau kita sholat di luar masjid di jalanan gimana?
Jadi lucu kalau di tanah suci ya, di tanah suci itu kalau sudah banyak yang tertinggal menuju Masjidil Haram lari-lari. Akhirnya imam ternyata takbiratul ihram Allahu Akbar. Udah tuh, kalau orang yang selain orang Indonesia, langsung salat di jalanan. Nggak pakai sejadah, pakai sepatu, pakai sendal. Kalau orang Indonesia bingung mau sholat, celingukan dulu kanan kiri lihat. Waduh, aku nggak bawa sejadah. Aduh, gimana sampai orang Indonesia sudah nggak pakai sejadah, lepas sepatu pula di jalanan. Ya, padahal harusnya bisa pakai sepatu. Ya, pakai sepatu jadi pakai aja. Sepatu itu dilepas di masjid cuman karena ada karpet. Kalau di luar masjid dan sepatunya di bawahnya tidak ada najis, maka silakan gunakan sepatu dan sandal untuk sholat, nggak masalah. Kita kadang-kadang suka telat gitu ya. Telat memahami nas, telat memahami dalil. Semua yang dari Islam dibawa ke Barat, diakui oleh mereka sebagai produk mereka, padahal produk Islam. Kamar mandi kering itu produk Islam. Rasul ngajarinya taksid fil isti'malil miyah, irit dalam menggunakan air. Walaupun Anda berwudu di lautan, sampai Rasul mengatakan begitu. Irit, makanya orang Arab mungkin setengah botol kecil itu cukup untuk berwudu, istinja ya, cukup. Tapi orang Indonesia nggak cukup, harusnya pakai 2 ember. Ya karena kita nggak paham. Nah, jadi tertib urutan artinya kalau disebutkan dari faghsilu wujuhakum, anggota tubuh yang rukun, yang merupakan rukun, merupakan wajib untuk diwudukan itu hanya wajah sekali cuci, tangan sampai siku sekali cuci, kepala usap sampai belakang, kaki usap juga kalau pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu, maka dicuci sampai ke mata kaki ya. Tertib urutan, nggak bisa tuker, saya kaki dulu deh biar dingin, nggak ya. Tetap harus wajah dulu. Ya, jadi kalau pendinginan itu pipis, istinja itu pendinginan paling cakep. Kalau dari luar jangan langsung gebyuran bisa kena Bell's palsy, tapi pipis dulu lah, habis pipis cebok, habis cebok seger baru tuh ya kita sudah bisa mulai berwudu insya Allah tidak kena stroke ya, tidak kena heat stroke atau Bell's palsy ya. Sunahnya, kalau tadi wajibnya alias rukunnya hanya 4 ya selain niat. Kalau niat sudah pasti tidak disebut karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berawal dari niatnya ya. Oleh karena itu sudah selesai dengan niat maka hanya cuci atau basuh wajah dan tangan sampai pergelangan. Kepala diusap, kaki kalau pakai sepatu pun diusap. Kalau nggak pakai sepatu, cuci juga kaki sampai mata kaki ya. Sunah-sunahnya apa sih? Istinja sebelum wudhu. Tadi kita sebut pendinginan ya. Niat berwudu, mencuci kedua telapak tangan, berkumur, madmadah, masukkan air ke hidung, istinsak, lalu mengeluarkannya istinsar. Itu semuanya sunnah. 3 kali, 3 kali. Itu juga semuanya sunnah. Sampai diperintahkan yang punya jenggot, kalau laki-laki itu disilang-silang jenggotnya gitu ya. Kemudian memanjangkan cahaya. Maksudnya apa? Ghurran muhajjalin, itu yang kita inginkan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti yang namanya orang muslim itu bercahaya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, gimana caranya ya tahu nanti umatku yang mana? Bukankah manusia sama saja, manusia juga gitu ya. Kita mau tahu umatku yang mana, kata Rasulullah. Maka kata Jibril, gampang banget. Kalau kamu punya kuda putih di tengah kuda hitam, apakah kelihatan? Iya, kata Rasul, pasti kelihatan. Iya, umatmu juga begitu. Seperti cahaya putih di tengah-tengah kuda hitam gitu ya. Kayak kuda putih di tengah kuda hitam. Jadi pasti terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kalau bisa salat sunnah wudhu, salat sunnah setelah wudhu, menjaga salat ya. Nah, yang hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa saja? Apa saja yang keluar? Kharaja syai'un min sabilain. Keluar sesuatu dari 2 jalan yaitu kubul dan dubur. Itu membatalkan. Ya, seperti BAB, BAK, angin, ya. Dia pokoknya mau angin, cairan, padat keluar dari 2 jalan, kubul dan keluar dari dubur, sepakat batal, ya. Hilang akal, menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu juga membatalkan. Ya, jadi memang penting buat kita harus kalau habis wudhu ya jangan tidur lagi takut bablas. Kalau bisa habis wudhu ya sholat gitu ya. Nah, yang tidak membatalkan wudhu dan khilafiyah fikih itu apa saja? Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Ya, contoh nih, udah wudhu. Kalau dulu kan yang namanya gerbang tol itu ada yang jaga ya. Ya, jadi dulu. Jadi udah selesai wudhu, kita bawa mobil sampai ke gerbang tol. Dulu tuh sebelum ada kartu kan bayarnya cash. Ya begitu kita bayar cash sentuhan. Nah, atau juga orang yang sentuhan dengan kondektur bis. Sentuhan dengan ini apa tuh yang kalau di kereta api dicek-cekin tiket ya. Maka kalau kita ketemu sama beliau-beliau ini laki-laki misalnya dan bukan mahram kita tersentuh, nah
Ini perbedaan pendapat ulama. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i ya maka batal wudunya. Tapi selain Imam Asy-Syafi'i, jadinya kalau selain Imam Syafi'i berarti Hanafi, Hambali, Maliki itu tidak batal. Hanafi, Maliki, Hanbali tidak batal insya Allah ya. Jadi kenapa? Karena memang tidak ada yang sengaja pertama untuk menyentuh lawan jenis. Ya, yang kedua memang kita harusnya berjaga walaupun memang kita mengatakan nggak batal ini bukan berarti tidak dijaga ya, tutup aurat itu merupakan kewajiban. Salah satunya itu. Dan kebimbangan orang yang telah berwudu batal nggak ya, batal nggak ya, dia boleh terserah mau ngambil enggak juga. Boleh, dibolehkan. Karena memang pendapatnya seperti itu ya. Sholat itu merupakan perang batin yang dahsyat. Jadi jangan sampai terbawa kita dosa dalam satu dosa dan kesalahan gitu ya. Artinya perang batin apa dari godaan sholat ya. Godaan apa? Bisikan setan kan. Sampai lupa rokaat, lupa bacaan. Nah, ditambah lagi tadi batal nggak ya? Batal nggak ya? Kadang-kadang kok kayaknya keluar angin tapi enggak. Nah, jadinya hal-hal yang bikin kita bimbang harus kita putuskan karena nggak boleh sholat dalam kebimbangan. Kalau dalam kondisi bimbang nggak sah sholatnya. Jadi harus yakin batal atau tidak. Rasul mengatakan identifikasinya apa? Hatta tasyumuriha au tasma'u sautan. Sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Nah, kemudian yang tidak membatalkan wudhu juga memandikan jenazah kalau pakai penghalang ya. Kita pakai sarung tangan. Harus mandiin jenazah pakai sarung tangan ya. Tadi wudhu sekarang mandi ya. Lantas definisinya istinja apa toharo itu diantaranya adalah mandi. Jadinya mandi, wudhu ya itu toharo, sebok juga toharo. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa in kuntum junuban fattahharu. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang bersuci, dan kalau kamu dalam kondisi junub maka segeralah mandi. Yang mewajibkannya ya mandi besar, beda dengan mandi biasa hari-hari ya. Mandi besar kondisi khusus saja. Entah karena berhentinya haid dan nifas atau keluar mani yang disertai syahwat, hubungan kelamin, keluar nggak keluar maninya itu sama juga harus mandi. Orang kafir masuk Islam harus mandi. Kalau mayit bukan harus mandi, tapi wajibnya dimandikan, bukan mandi sendiri gitu ya. Jadi harus ada yang memandikannya kalau mayit. Nah, kemudian fardu dan rukun mandi. Simple sebenarnya. Kalau mandi wajib kan harus basah seluruh tubuh. Bismillah aja udah tinggal jebur, rata udah selesai. Satu kali aja udah selesai. Mengalirkan. Jadi dengan bismillah niatnya nih ya Allah ini li raf'il hadatsil akbar untuk mengangkat hadas besar. Bismillah biur selesai. Itu fardunya. Sunahnya wudhu dulu. Ya jadinya udah pipis dulu, wudhu dulu ya. Kemudian berwudhu sempurna seperti kita mau sholat ya. Akan tetapi ditinggalkan. Kakinya belakangan. Bersih-bersih dulu pakai sabun, pakai sampo ya, baru kaki nanti belakangan. Itu juga kalau kita belum batal. Kalau batal yang ulang lagi gitu ya. Nah, kalau sunnah mandi seperti itu tata caranya, yang ritualnya yang memang hukumnya sunnah. Tapi kalau mandi sunnah beda lagi. Mandi yang hukumnya sunnah, mandi seperti hari Jumat, hari raya, ya mandi. Kalau kita sebutkan, mungkin beberapa orang mandi wiladah namanya. Mandi wiladah itu mandi setelah melahirkan. Di Indonesia kayaknya nggak ada tuh mandi setelah melahirkan. Kalau di negara-negara Islam yang lain ada. Setelah melahirkan seorang ibu akan dipapah untuk mandi gitu ya. Jadinya mandi wiladah namanya. Terus mandi bagi yang mandikan mayat itu hukumnya sunnah. Mandi ihram. Ketika hendak masuk kota Mekah itu juga hukumnya sunnah. Dan ketika hendak wukuf di Arafah mandi wukuf ya. Artinya itu momentum-momentum besar dalam satu tahun. Ya, kalaupun itu juga kalau kita ke tanah suci ya, ibarat kata kalau haji, maka wukuf ini juga ada mandi sunnahnya ya. Hal-hal yang terlarang bagi orang junub, makanya ada yang khilaf ya, perbedaan pendapat ulama. Artinya mengambil pendapat sebaliknya benar juga, nggak ada yang salah ya. Ada yang sifatnya qat'i, jadinya tidak khilaf lagi. Tawaf, menyentuh mushaf ya, terus membaca Al-Quran sebagai wirid dan menetap di masjid untuk itikaf. Dan biasanya insya Allah banyak ya. Kalau misalnya kita lihat masjid-masjid yang dalam masa liburan itu mengadakan itikaf ya, pesantren itikaf apalagi kalau Ramadan ya, itu sudah mulai banyak saat ini ya. Nah kemudian juga kita lihat ini mundurnya jauh sebentar. Iya,
Kemudian sunnah mandi sudah, mandi sunnah, mandi ihram ketika hendak mau masuk kota Mekah, dan mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Ini kita sudah bahas. Sekarang hal-hal yang terlarang bagi orang junub. Artinya ada perbedaan pendapat ulama. Menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Ya, ini menyentuh mushaf dan membawanya ini khusus orang junub ya. Membaca Al-Quran sebagai wirid nggak boleh, jelas orang bawanya nggak boleh. Kemudian baca nerusin juz kemarin baru juz 3, sekarang juz 4 baca pegang. Itu perbedaan pendapat ulama. Artinya apa? Ada yang melarang, ada yang bolehkan. Adapun untuk salat, tawaf, ya salat dan tawaf, orang yang junub ini nggak boleh, harus segera mandi dia. Untuk jadi hal yang terlarang itu jelas salat, tawaf. Kenapa tawaf kok jadi ikut-ikutan kayak salat? Karena ternyata para ulama sepakat ya. Jadi eh, ternyata nih ketika disebutkan kenapa dilarang tawaf orang yang sedang junub, karena dia adalah tawaf itu sama dengan sholat. Kenapa orang yang sedang haid juga dilarang tawaf? Karena sholat dengan tawaf itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Bedanya cuma satu, kalau sholat nggak boleh ngobrol, kalau tawaf boleh boleh ngobrol. Itu aja. Tapi ternyata secara hukum sama. Makanya nggak boleh orang yang lagi haid juga tawaf gitu ya. Jadi menetap di masjid untuk iktikaf. Ini juga perbedaan pendapat ulama. Kalau menetap di masjidnya bukan untuk itikaf, jadi untuk sekedar lewat. Contoh, kita pengen ke Raudhah kan pasti harus lewat masjid ya, masjid, lewat dalam masjid kalau mau nengok kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk orang yang haid ada syaratnya, ada catatannya. Kalau dia mau masuk ke Raudhah itu harus terjamin dia tidak mengotori masjid dengan darahnya, ya, harus menjamin seperti itu. Kalau memang akan mengotori masjid dengan darahnya, artinya haidnya terus banget, ada kemungkinan tembus-tembus, maka dilarang untuk ya masuk ke raudhah sekalipun. Kenapa? Karena harus bersabar dengan darah haidnya ya. Itu anjuran Islam, dan beberapa masalah yang berkaitan dengan mandi. Cukup hanya 1 kali mandi bagi yang haid, terus kemudian bersamaan dengan hari Jumat. Hari itu juga hari raya, jangan 3 kali mandi gitu ya. Jadi nanti masuk angin. Ya sekali aja, niatkan sekaligus untuk mandi besar, selesai ya. Bila seorang mandi junub dan belum berwudu, maka dengan mandi berarti ia telah berwudu, kan mandinya mandi besar. Ya, jadi kalau kita tahu mandi besar itu kan diawali dengan apa? Diawali dengan istinja. Ini sunnahnya ya, tadi sunnahnya. Atas gimana kalau misalnya kita lihat orang tadi lupa ya. Dia lupa apa, lupa wudu. Udah istinja, udah cebok, udah jebur nggak wudu lagi. Maka disebutkan karena mandi itu liraf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar, dan wudhu itu liraf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Maka ketika kita niatnya mengangkat hadas besar, hadas kecil itu udah otomatis ikut keangkat, itu maksudnya. Jadi kalau lupa nggak masalah ya. Orang junub dan perempuan haid bolehkah pergi ke pasar, belanja, motong rambut, motong kuku, interaksi dengan masyarakat? Boleh, nggak masalah ya. Jadi memang di masyarakat tertentu, bahkan di bangsa Arab juga ada yang uh, ini ya, saklek banget. Orang haid dianggap najis, padahal kan yang najis darahnya bukan orangnya. Sehingga banyak yang bahkan suami-suami sendiri aja nggak mau deketan sama istrinya. Tidurnya misah. Kenapa? Karena haid. Ini nggak boleh. Tidak ada halangan untuk orang yang sedang tidak ada halangan orang yang mau mandi nih, orang yang sedang ingin mandi junub, mandinya nggak di kamar mandi misalnya, karena zaman dulu kan hanya ada oase, jadi di tempat pemandian. Boleh di tempat pemandian umum, tapi dengan catatan ya, jangan melihat, jangan saling memandang aurat orang lain. Terus lihat yang pakai, misalnya ada yang pakai bikini, kita udah masya Allah, subhanallah misalnya gitu ya. Tapi ternyata habis itu dia lepas-lepas mandi di kamar mandi, nggak pakai apapun juga nggak boleh, walaupun sama-sama perempuan. Karena kalau ibu-ibu penasaran ke Ancol, itu kalau pagi banget, itu banyak nenek-nenek yang berenang di air laut. Habis itu dia masuk tuh ke tempat bilasan. Sama-sama nenek-nenek, artinya kalau kakek-kakek ya di tempat laki-laki, kalau nenek-nenek tempat perempuan. Udah ngucur, nyalain shower tuh udah rame-rame telanjang. Memang bukan muslim ya. Nah, itu nggak boleh sama sekali sebenarnya ya. Kemudian boleh mengeringkan anggota tubuh dengan handuk ya, mau musim panas musim dingin. Jadi kan banyak yang mengatakan nanti airnya jadi saksi di akhirat, kita keringkan juga akan jadi saksi dia, wajah kita nih akan berseri dengan air wudhu. Makanya yang disebut ghurran muhajjalin, seperti kuda yang berseri-seri wajahnya, kuda putih di antara kuda hitam, itu namanya ghurran muhajjalin
Jadi memang jangan sampai kita pikir supaya berseri-seri bekas wudhunya ada kita nggak usah andukan kalau wudhu dan mandi. Enggak juga gitu, nggak ada aturannya seperti itu ya. Boleh andukan silakan. Ya, jadi atau pakai air bekas laki-laki atau bekas perempuan nggak apa-apa ya. Artinya misal nih kita lagi mau mandi besar nih sekalian nih sambil berenang, berenang laki-laki pernah pakai kolam renangnya duluan, habis itu kita. Jadi habis bekas dipakai laki-laki dipakai kita gimana tuh airnya statusnya? Nggak apa-apa, tetap suci ya silahkan kita niatkan untuk nyemplung sambil ini yang mandi besar gitu ya. Kan langsung tuh meratakan air ke seluruh tubuh biur deh ya. Tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang depan umum jelas nggak boleh ya. Jadi saya kisahkan nenek-nenek itu kalau ibu-ibu ke Ancol pagi banget subuh itu banyak nenek-nenek Cina yang berenang. Mereka senang sekali. Tapi kalau bilasan ya jangan tanya. Nggak ada yang pakai sehelai kain pun di dalam ruang bilas. Naudzubillah. Ah ya, ini saya ke skip terus ini. Nggak bisa penyesuaian dengan laptop. Ya, tayamum. Nah, kita bicara tentang tayamum. Kalau air tidak ada, padahal air itu adalah alat bersuci utama dalam Islam, maka syariat Islam memberikan substitusi untuk mandi plus wudhu cukup tayamum saja. Contoh, pernah ada yang datang konseling by phone sih ya, menanyakan kondisinya saat itu dia sedang diopname di rumah sakit dengan infus terpasang ya di dua tangan, sakit parah liver, dia dia kamarnya VIP. Dia mengatakan, aku yakin di kamar mandi ada air banyak ya. Tapi saya baru selesai haid, Ustazah. Gimana caranya untuk mandi wajib? Nih di mana-mana selang infus nih katanya. Terus saya lemes banget, perawat nggak ada ya. Jadi gimana nih hari Jumat juga, suami lagi sholat Jumat, jadi nggak ada yang nunggu pasien ini. Dia pegang HP di telepon saya ya. Mungkin pernah kenal kali ya, pernah dengar ceramah di satu tempat. Nah, jadi gimana Ustazah, saya mau mandi junubnya gimana? Saya bilang, oh udah dikasih solusi tayamum, gampang banget kenapa cari mandi junub. Tapi kan air ada Ustazah, boleh nggak diganti mandi junubnya jadi wudhu? Nggak boleh diganti, jangan berkreasi. Kalau dalam ibadah nggak boleh berkreasi. Karena mandi itu diganti dengan tayamum, maka wudhu pun diganti dengan tayamum. Mandi yang lebih besar dari wudhu ya, itu diganti dengan tayamum, apalagi wudhu ya. Digantikan cukup dengan tayamum. Tayamum itu sudah mengcover mandi plus wudhu. Ya, jadinya memang dalil dan batasnya jelas. Kita lihat surat An-Nisa ayat 43 ya. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu ya biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, simple banget. Dalam kondisi junub memang harus cepat-cepat bersuci, tapi kalau nggak ada air gimana? Apalagi sudah nggak ada air dalam kondisi musafir lagi atau lagi sakit lagi, itu ayatnya mengatakan seperti itu An-Nisa 43. Maka cukup saja dalam kondisi musafir, sakit atau baru hubungan suami istri jadi junub tapi nggak sanggup menggunakan air. Ya misalnya airnya cuma sedikit adanya buat masak, sudah tayamum saja. Fatayammamu sa'idan thayyiba, silakan tayamum dengan debu yang suci. Wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Maka yang diusap adalah wajah pertama. Yang kedua aydikum minhu, tangan sampai pergelangan. Sampai pergelangan saja. Jadi bukan sampai siku tangan ya. Tidak disebut ilal marafik, tidak disebut sampai siku, itu wudu. Kalau tayamum cukup sesudah ditepukkan tangan ke debu yang suci, usap wajah sekali sampai tempat tumbuhnya rambut ya, masukin tangannya ke dalam kerudung. Satu lagi ya, boleh tepuk lagi, boleh tepukan tadi sekali. Ada dua hadisnya. Satu lagi cukup punggung tangan sampai ke pergelangan. Yang ini kok nggak disentuh karena yang ini untuk menyentuh yang sebelah kiri sampai ke pergelangan. Dah selesai ya. Jadi punggung tangan sampai pergelangan, kemudian punggung tangan yang ini sampai pergelangan juga dah. Nah, itu tayamum. Maka kalau disebut syaratnya apa sih? Pertama tidak ada air atau ada air tapi tidak cukup, ada luka, ada sakit, demam misalnya nggak boleh kena air atau lukanya menganga, kalau kena air bisa mati gara-gara air. Ya iya khawatir dengan maka air itu penyakitnya jadi bertambah lama sembuhnya, maka silahkan tayamum. Atau ada kondisi di mana air sangat dingin, water heater mati semua, kondisi naudzubillah blackout misalnya,
ya. Jadi dalam kondisi memang betul-betul musim dingin, salju, nggak ada penerangan, mau pakai air makin kedinginan nanti sakit, sudah tayamum saja. Atau ketika dia mau ambil air ternyata musuh ada di samping sumur, udah tayamum aja. Ya, atau tadi ternyata air kita simpan hanya untuk minum dan masak, sudah tayamum saja ya, mudah. Ya, intinya apa, niat, kemudian tepukkan tangan ke debu yang suci, kemudian usapkan ke seluruh wajah, ya, dan juga kedua tangannya sampai ke pergelangan. Jadi kalau ada riwayat sampai siku itu hanya boleh digunakan untuk para pria. Jadinya ibu-ibu hanya gunakan riwayat sampai pergelangan tangan. Wallahu a'lam bisawab. Itu tadi bahasan kita dalam bab toharoh. Ya, saya kembalikan ke MC. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustazah Erika sudah menyampaikan Iya, materi silakan. tentang toharoh. Tapi qadarullah apa ini karena keterbatasan waktu dan banyak sekali yang bertanya Ustazah. Ya, Jadi mohon izin mungkin nanti ada beberapa pakai pertanyaan yang WA aja ya. kita ya by Heeh. WA atau bisa di pertemuan di series berikutnya kan masih membahas tentang fikih wanita ya Ustazah, dilanjutkan Oh lagi iya, ke benar-benar. Iya, ya. masih bahas toharoh juga insya Allah. Dengan istinja Oke. kita belum bahas. Oh iya. Iya, Baik. Mungkin ini dua pertanyaan dulu izin Ustazah. Yang pertama, iya, mangga, eh, mangga. bila mukena atau kain yang digunakan untuk sholat ada darah kering misalnya akibat luka, apakah sah sholatnya? Iya, jadi darah kering sebesar apa? Jadi ulama kasih patokannya kalau misalnya darah nyamuk, intinya, atau darah apapun juga, darah mimisan tidak lebih besar dari uang logam. Nah, yang kita nggak tahu ukuran uang logam zaman dulu seperti apa. Uang logam dulu kan dinar ya, dirham. Nah, sekarang kita bisa patokan uang logam kita yang ada yang gede, ada yang kecil kan ya. Uang seratusan, 500-an gitu ya. Udah, biar selamat ambil yang kecil aja. Ya kan, kalau kegedean takut kebesaran. Ambil kalau memang darahnya setetes saja, tidak sebesar uang kecil. Yang paling kecil uang 100 apa uang 200, seratusan ya. 100 rupiah ya. Itu udah jarang, 100 500 rupiah. rupiah Ya, yang jadi ya lebih besar sih. 500 itu gede kalau Iya, 500. Jadi yang iya. kecil itu, salah. Yang kecil banget itu yang 1000 tipis. 1000 tipis. 1000 tipis, kecil banget ya. Nah, udah kita pakai patokan itu aja. Kalau tidak sampai sebesar itu masih nggak apa-apa. Tapi paling bagus karena namanya darah itu pasti najis. Ya, jadi segerakan cuci. Walaupun yang saat itu boleh digunakan. Saat kita lihat boleh digunakan. Saat netes misalnya darah mimisan, netes tapi nggak sampai selebar uang yang 1000 tipis itu. Ya, maka sudah gunakan saja sekali itu, habis itu kemudian dicuci ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Selanjutnya untuk mungkin untuk Bulu kucing. bulu kucing yang tertinggal di baju atau mukena sajadah atau terus najis. Ya, bulu kucing tidak najis ya. Bulu kucing, liur kucing tidak najis. Yang najis kotorannya, pipisnya dan kotorannya saja. Tapi bulu dan liurnya kucing tidak najis. Makanya tadi disebutkan pertama kali kalau misalnya ada sisa minuman kita diminum kucing, itu nggak masalah. Bisa boleh kita minum lagi, boleh ditaruh di bak ya buat cebok, buat wudhu, nggak masalah. Ya, jadi bulu dengan lidahnya, apa namanya, air liurnya tidak najis. Makanya kenapa anjing dengan babi sampai sebulu-bulunya kita nggak boleh megang, karena dia suka jilat-jilat badan, sedangkan liurnya najis, itu dia. Jadi dengan catatan beberapa ulama mengatakan kalau mau ngelus anjing, Maliki terutama ya, mau mengelus anjing harus dipastikan tangan kita kering, tangan kita kering dan bulunya si anjing juga kering. Kering ketemu kering, nah kering ketemu kering nggak masalah. Tapi kalau salah satu basah, tangan kita basah atau bulu anjingnya basah, atau lebih gawat dua-duanya basah, ya sudah, itu pasti najisnya transfer, pindah, ya. Jadi kalau kering sama kering nggak masalah. Kenapa Maliki seperti itu? Karena dia mengambil dulu di masa Rasul juga, Rasul dengan sahabat berinteraksi dengan anjing sebagai pengembala, penjaga domba-domba. Itu anjing, dan sebagai penjaga peternakan itu anjing. Ya, kalau memang tidak boleh sama sekali berinteraksi dengan anjing, mustahil. Mereka dulu memanah saja, misalnya memanah buruan, itu nanti yang ngejar anjingnya, yang dilepas anjingnya, ya. Makanya memang sudah anjing-anjing terlatih bentuknya. Oleh karena itu kalau di Turki, wah, kita akan lihat anjingnya cakep-cakep, gede-gede, bulunya tebel-tebel, diusap-usap, diuyel-uyel. Cuman masalahnya sayangnya ada yang sampai nyium-nyium. Nah, itu dia. Nyium ya, udah sampai liurnya juga pindah, itu mah harus pakai tanah, nggak ada cara lain. Jadi 7 kali pakai air, salah satunya dicampur tanah. Ya. Tapi kalau sekedar bulu, apalagi kucing. Kucing ini hewan yang disayang Rasul, nggak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Izin Ustazah, mungkin ini urgensi nanti barangkali dialami juga oleh banyak Iya, perempuan ya. Berkaitan tadi ada mani, iya, madi, dan juga ini berkaitan sama iya, keputihan. Apakah termasuk najis dan iya, bagaimana mensucikannya? iya. Cakep. Jadi keputihan itu madhi, ya, madhi tadi. Kalau dalam laki-laki juga ada keputihan, tapi dia keluar karena rangsangan seksual ringan. Itu madhinya laki-laki. Beda dengan madhinya perempuan. Kalau madhinya perempuan keluar karena kecapean, penyakit, ya, keputihan, karena jamur itu juga bisa. Jadi perbedaannya adalah laki dengan perempuan itu penyebabnya saja. Tapi dua-duanya adalah najis ringan seperti ingus kata Rasul. Artinya apa? Dia membatalkan wudhu. Dia membatalkan wudhu, tapi tidak perlu ganti daleman, nggak apa-apa, tinggal wudhu aja. Ya, jadi artinya nggak sampai saking najis jadi kayak pipis. Oh bukan, dia nggak kayak pipis. Ya kalau pipis kan udahlah batal wudhu, harus ganti juga kan, nggak bisa dipakai yang kena pipis kan ya. Tapi kalau yang kena madhi, keputihan ini dia najisnya ringan. Kalau bisa diganti, alhamdulillah. Nggak bisa diganti nggak apa-apa, tapi berwudhu lah sebelum salat. Jadi gitu ya. Baik, Ya, ada begitu. alhamdulillahirobbilalamin. Iya, insya Allah kita izin cukupkan untuk kajian muslimnya pada siang Ya, hari ini, dan nanti akan masih berlanjut lagi tentang istinja di pertemuan selanjutnya, karena kita melanjutkan pembahasan fikih wanita, insya Allah. Baik, ya, mohon insya Allah. izin, aku rekan-rekan sekalian, kita cukupkan bersama-sama dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita bersama-sama beristighfar dan menutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jazakallahu khair Ustaz Erika sudah hadir di tengah-tengah kami. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, sehat walafiat, keberkahan, dan juga perlindungan untuk Ustazah dan Amin. sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Dan untuk Ya Allah. rekan-rekan muslimah sekalian, semoga Allah Ta'ala mudahkan ya untuk bisa bergabung lagi di kajian muslimah berikutnya. Dan boleh juga barangkali ada yang mau sharing catatannya atau mungkin mengajak lebih banyak lagi teman-teman muslimah yang lain di kajian setiap hari Jumat siang ya, insya Allah sangat dibolehkan banget. Gitu. Kami cukupkan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Mohon Terima kasih pamit. banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.